dahsyatnya ilmu hikmah, memberi kemudahan dalam bisnis dan meningkatkan kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi spiritual, konsultasi problem solving, dan terapi hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap orang tentu menginginkan kedamaian, ketenangan, dan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Namun, realitanya, rasa damai, hati yang tenang, dan kemudahan adalah anugerah yang tidak secara umum Allah berikan untuk semua orang. Hanya mereka yang dikehendaki Allah bisa mendapatkannya. Allah menyajikan kehidupan dengan ragam peristiwa. Ada yang menimbulkan kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan. Seiring dengan itu, Allah pun senantiasa menguji kita dengan ragam masalah dan kepahitan. Atas kesulitan yang sedang dihadapi, tak jarang manusia menjadi berputus asa. Seolah-olah tidak lagi ada harapan dan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sangat wajar jika manusia merasakan sebuah kesedihan atas musibah yang menimpa, asalkan tidak berputus asa. Pasalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peristiwa itu tidaklah sia-sia. Banyak hikmah yang dapat dipetik darinya dan menjadikannya
sebagai pembelajaran untuk masa depan kita. Melalui paparan ini, kami ingin berbagi ilmu dan pengalaman. Bagaimana caranya mengambil hikmah dari setiap masalah yang kita hadapi. Sehingga kita bisa menjadikannya sebagai motivasi hidup. Sekaligus, peristiwa itu dapat kita jadikan titik balik dalam meningkatkan jenjang karir atau mengubah masalah tersebut menjadi peluang bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, di balik setiap takdir pastilah terdapat hikmah atau makna yang tersembunyi. Termasuk dalam beberapa musibah yang melanda kita. Hikmah di balik musibah bagi orang beriman hendaknya menjadi proses penyadaran, pembelajaran, dan pendewasaan mental spiritual. Sehingga peristiwa itu menjadi anugerah bagi mereka yang mampu mengambil hikmah dari setiap musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulil albab. Ulil albab adalah orang beriman yang berakal sehat dan cerdas. Mereka senantiasa belajar banyak rahasia hidup dengan radar iman dan ilmu yang melampaui manusia pada umumnya. Penjelasan tentang ciri-ciri ulil albab itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seorang ulil albab selalu berpikir dan menggunakan akal sehat di dalam setiap keadaan dan kondisi apapun. Seiring dengan itu, senantiasa berzikir
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menyadari bahwa semua peristiwa itu diciptakan Allah tidaklah dengan sia-sia. Seraya mereka berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Maka dari itu, para ulil albab mampu mengambil pelajaran ataupun hikmah dari suatu peristiwa atau kejadian yang dialami. Ulil albab belajar ilmu hikmah untuk membaca ayat-ayat kauniyah Allah yang seringkali penuh misteri dalam hidup di semesta raya ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ilmu hikmah itu adalah ilmu spiritual Islam yang membimbing dan mengenalkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayatnya dalam Al-Quran dan di alam semesta serta di dalam diri manusia. Sehingga kita bisa membacanya secara komprehensif berdasarkan petunjuknya. Maka dari itu, hikmah tak akan bisa diraih tanpa mengikuti petunjuk Allah. Jadi, perlu kita sadari, hikmah itu sesungguhnya adalah karunia Allah yang hanya bisa diraih karena berkahnya. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Al-Hikmah adalah pengetahuan dan kebaikan yang melampaui batas syariat, menembus titik hakikat dan makrifat. Hikmah menembus jiwa dan makna ihsan ke jantung terdalam. Jadi, ilmu hikmah adalah ilmu tentang kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan pikiran dan perbuatannya. Karena itulah mereka yang berilmu minus hikmah, yang merasa serba tahu, perlu belajar hikmah kepada guru mursyid yang ilmunya menembus batas cakrawala yang tak terjangkau
nalar verbal. Ilmu hikmah ini begitu istimewa dan bisa dikatakan di luar kebiasaan manusia. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dengan demikian, ilmu hikmah akan menghantarkan seseorang kepada keyakinan yang kuat pada Yang Maha Kuasa. Ilmu yang mampu menyibakkan hijab hati atas sesuatu. Sehingga nampaklah baginya hikmah dari setiap peristiwa. Untuk itulah kita semua perlu mempelajari ilmu hikmah. Ilmu hikmah dapat memberikan kemudahan dalam upaya kita meningkatkan kualitas hidup. Sebab pada dasarnya banyak hal dalam hidup ini menjadi berantakan dan salah kaprah karena manusia kehilangan hikmah. Berilmu plus hikmah akan melahirkan kecerdasan yang arif mencerahkan. Karena itulah, ilmu hikmah biasa juga disebut dengan ilmu laduni, yakni ilmu yang mempelajari tentang gerak-gerik hati nurani. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Pada awalnya, ilmu ini lebih banyak membicarakan perihal penyingkapan hati, teori tentang zauq, dalam kurung rasa, dan kasaf. Jika hati sudah bening, maka jiwa diharapkan akan mampu membaca dan menangkap kehendak-kehendak Allah. Nah, dalam dimensi inilah kita meraih kemampuan membaca apa yang tersurat ataupun tersirat dalam ayat-ayatnya. Pandai menguraikan hikmah kata per kata, bahkan setiap huruf dari Al-Quran. Mampu menguraikan hikmah tiap surah dan ayat yang berhubungan dengan kekuatan, kecerdasan, kesembuhan, dan lain-lainnya. Sehingga surah-surah tertentu dapat diurai menjadi obat bagi siapa saja yang sakit dan membutuhkan bantuan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, banyak sekali prinsip-prinsip ilmu hikmah yang bisa dijadikan teknik
menyelesaikan berbagai problem kehidupan dan menyembuhkan penyakit. Berikut ini prinsip dasar ilmu hikmah yang dikembangkan oleh Majelis Dakwah Al-Hikmah. Pertama, Allah nomor 1. Kedua, hidup dalam takwa dan rencana. Ketiga, pasrah diri pada Yang Maha Kuasa. Keempat, menjadikan masalah sebagai motivasi. Kelima, tahajud menjemput solusi ke langit. Keenam, zikir untuk mengakses energi ilahiyah. Ketujuh, sedekah menolak bala dan menggandakan harta. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pada dasarnya ilmu hikmah sendiri adalah sama saja dengan ilmu-ilmu spiritual lainnya. Ilmu yang hanya bisa dipelajari melalui transfer ilmu. Transfer ilmu yang dimaksud adalah mempelajari ilmu hikmah dari seorang guru mursyid dengan mengandalkan semua indera manusia. Cara ini yang dilakukan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu kepada para sahabat, beliau sampaikan melalui lisan dalam bentuk sabda atau praktek yang bisa dilihat langsung oleh para sahabat. Demikian pula lah cara yang kami gunakan untuk mempelajari ilmu hikmah dari para guru mursyid kita. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam ilmu hikmah, peran seorang guru mursyid sangat penting. Karena guru mursyid adalah orang yang membimbing kita untuk mengenal diri kita dan mengenali ahli silsilah keilmuan lainnya sebelum guru kita. Bahkan, peran seorang guru tidak cuma sampai di situ. Secara ruhani, ketika seseorang mengangkat guru atau seorang guru menerima seorang murid, maka sejak saat itu sudah terjalin keterikatan ruhani. Hal inilah yang akan mempengaruhi banyak hal keberhasilan murid di dalam mendalami ilmu hikmah. Maka, seseorang yang berminat untuk mempelajari ilmu hikmah ini tidak cukup hanya mengandalkan membaca buku sendiri, apalagi mengamalkan wiridan yang didapat dari teman atau mungkin dari internet. Jadi,
kita wajib memiliki seorang guru pembimbing dalam mempelajari ilmu hikmah ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kami bersyukur pada Allah yang telah berkenan mempertemukan dengan Allahyarham Syekh Inyek Cubada, Haji Permana Sasrarogawa, Dr. Bagindo Mukhtar, Haji Nasir Adnin, Kiai Haji Abdurrahman Siregar, dan Buya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Maka dari itu, kita semua berterima kasih kepada beliau-beliau itu. Alhamdulillah, dengan bakat yang menakjubkan, para guru mursyid kita memberikan bimbingan kepada kita supaya dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa, sehingga dapat mengubah masalah menjadi berkah. Ditambah lagi dengan pendekatan yang unik, berorientasi pada hasil untuk kesehatan fisik, emosional, spiritual, kesejahteraan, dan lepas dari belitan utang. Bahkan peningkatan taraf ekonomi. Beliau-beliau itu mengawinkan ilmu tasawuf, ilmu saraf, psikiatri, pengobatan intuitif, teknik energi, ekonomi, keuangan, dan banyak lagi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, para guru mursyid kita telah mentransformasikan hikmah yang beliau peroleh dari Allah menjadi ilmu spiritual transformatif. Beliau pun memperagakan spiritual transformatif itu dalam setiap gerak dan langkah. Beliau sekaligus memberikan peta yang jelas dan praktis, sehingga dapat diakses oleh siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Beliau memberikan bimbingan, kecerdasan, dan pencerahan, serta informasi yang diperlukan untuk meyakini hikmah ilahiyah dalam setiap peristiwa dan situasi yang dihadapi manusia. Semoga Allah menempatkan para guru mursyid kita di dalam keagungannya dan berkenan mengalirkan hikmah kepada kita semua. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.